Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video tentang dadu huruf. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rastika dengan NIM 131. Saya Nathan dengan NIM 110. Saya Rayada Pramesti dengan NIM 097. Saya Erin dengan NIM 055. Selamat menyaksikan. Pengertian dari dadu huruf adalah permainan edukatif yang digunakan untuk membantu anak-anak belajar membaca dan menulis dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dadu huruf biasanya terdiri dari beberapa sisi yang menampilkan huruf-huruf yang berbeda. Dan anak-anak dapat menggulirkan dadu untuk membentuk kata-kata sederhana. Alat ini dirancang untuk membantu anak-anak mengenal huruf, membentuk kata, dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dari permainan dadu huruf. Yang pertama, mengembangkan kosakata dan kreativitas siswa. Lalu yang kedua, melatih kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan logis. Lalu yang keempat, menumbuhkan keberanian dan percaya diri saat berbicara. Lalu yang kelima, mendorong penggunaan bahasa isyarat yang baik dan benar. Baik, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama yaitu visualisasi huruf dan kata. Dadu huruf dapat membantu anak-anak tunarungu memahami konsep huruf dan kata melalui visualisasi. Yang kedua, pembelajaran kinestetik. Dadu huruf juga dapat membantu anak-anak tunarungu memahami konsep bahasa melalui pengalaman langsung dan manipulasi dadu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Dadu huruf juga berperan penting dalam membantu anak-anak tunarungu untuk membangun kemampuan membaca dan menulis dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi nonverbal. Ini juga dapat membantu anak-anak tunarungu mengembangkan atau meningkatkan kemampuan nonverbal melalui penggunaan gambar dan simbol-simbol. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, terbatas pada kemampuan membaca dan menulis dasar. Dadu huruf mungkin tidak efektif untuk mengajarkan konsep bahasa yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, memerlukan pengawasan. Anak-anak tunarungu juga memerlukan pengawasan dari guru atau orang tua untuk menggunakan dadu huruf dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga, dapat membingungkan jika tidak digunakan dengan benar. Jika tidak digunakan dengan benar, dadu huruf itu juga dapat membingungkan anak-anak tunarungu dan tidak efektif dalam mengajarkan konsep bahasa. Dan yang keempat, memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan individu. Dadu huruf mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu anak-anak tunarungu yang berbeda-beda. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada dadu huruf, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga timer. Selanjutnya ada aturan permainan. Bagikan siswa menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Yang kedua, setiap pemain berbaris bersama dan menyiapkan spidol yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, semua kata yang disebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, tidak boleh menggunakan kata asing, merek, atau singkatan. Yang kelima, kata harus masuk akal dan sesuai dengan kategori. Yang keenam, jawaban boleh berdasarkan huruf di awal, tengah, atau akhir kata sesuai dengan aturan permainan. Yang terakhir, setiap kelompok diberi waktu maksimal 15 detik untuk berdiskusi dan menjawab. Nah,
Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah permainan dadu huruf. Nah, pertama, itu guru melempar dadu berwarna sesuai kelompok. Misalnya, kelompok 1 itu mendapatkan warna kuning, kelompok 2 mendapatkan warna hijau, kelompok 3 mendapatkan warna orange. Lalu, langkah kedua, huruf yang muncul pada dadu ini menjadi acuan tantangan, teman-teman. Lalu yang ketiga, guru menjelaskan aturan permainan. Setiap kelompok itu harus menyebutkan kata yang diawali ataupun mengandung dengan huruf yang muncul pada dadu. Jadi setelah dadunya dilempar dan mendapatkan huruf, misalkan mendapatkan huruf A, B, berarti mereka harus mencari nama hewan, nama negara, ataupun nama benda yang diawali dengan huruf A tersebut ataupun yang mengandung. Lalu langkah keempat itu, pemain diminta mencari 3 kata yang sesuai dengan huruf tersebut dan masuk dalam kategori tertentu, misalnya hewan, benda, ataupun buah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contohnya, saya kasih contoh. Contohnya, mendapatkan huruf A. Jadi, kategorinya kan ada hewan, benda, dan buah. Misalnya, kalau hewan itu kan ada ayam, angsa, anjing, sedangkan dari benda itu ada almari, anting, dan amplop. Kalau buah ada apel dan anggur. Kemudian langkah yang kelima, permainan ini dimulai dengan batas waktu 15 detik teman-teman, agar lebih ada tantangannya gitu ya. Nah, langkah keenam itu, dalam waktu 15 detik, pemain atau anggota kelompok harus menuliskan minimal 5 kata di papan tulis. Nah, misalnya kan anggota kelompok itu ketika melempar dadu, mereka mendapatkan huruf A, berarti mereka akan mencari kata yang berawalan A ataupun yang mengandung huruf A. Misal dia dapat huruf A, berarti hewan A, anjing. Jadi mereka harus menulis di papan tulis gitu dalam waktu 15 detik. Langkah ketujuh, jika dalam waktu tersebut anggota kelompok atau pemain tidak dapat menuliskan minimal 5 kata ataupun lebih, maka kelompok itu harus menerima hukuman. Apa sih hukumannya? Nah, hukumannya adalah anggota kelompok tersebut akan memeragakan gerakan salah satu hewan yang telah dituliskan di papan tulis. Jadi, ketika ada jawaban mereka tentang hewan, nama hewan di papan tulis, maka mereka akan memilih salah satu hewan yang akan diperagakan bagaimana sih gerakannya gitu. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Pasti sehat? Sehat dong, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Bapak pengen merastiin juga. Pak juga, Pak. Maju-maju. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Rasti. Betul, Pak. Anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kalau kemarin itu tentang permainan nggak sih, Pak? Betul. Permainan tentang untuk anak permainan. abu. Sudah belajar. Iya betul. Hari ini kita akan membahas tentang permainan. Tentang apa anak? Dadu huruf. Udah tahu belum gimana cara mainnya? Seperti main ludo ya, Pak? Main ludo. Ya betul. Iya. Seperti main ludo seperti itu. Oh gitu. Yang dikata-kata gitu ya? Iya, betul. Rasti udah pinter tuh. Jadi sekarang Bapak ingin bagi anak-anak dalam kelompok. Berapa, Pak? Ingin dua orang. Baik, Bapak akan membagi anak-anak dalam kelompok. Jadi Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, Bapak ini berhitung dari Rasti. Dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Berapa? Anak sudah bergabung dalam kelompok ya. Berarti, Pak, aku kan dapat 1. Berarti sama lagi. Saya cuma Iya. sama lagi. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, Ayo, sekarang anak sini bergabung lagi. dalam kelompok. Sini lagi. Kita di mana kita? Di sini.
lain tentang Dadu huruf. Tadi udah dibagi berkelompok kan ya? Iya. Nah, sekarang ini medianya. Ya, kelompok 1 berwarna kuning, kelompok 2 berwarna hijau, dan kelompok 3 berwarna kuning. Nanti beda Pi. Nah, jadi cara permainannya, Bapak akan mengangkat dadunya terlebih dahulu. Kemudian keluarkan dadu bawah. Di sini ada huruf yang muncul kan ya? Nah, kelompok 1 huruf apa? Kelompok 2 huruf D. Kelompok 3 huruf Nah, setelah dadu keluar, nanti anak-anak bisa menyebutkan nama hewan yang mengandung huruf F, D, dan L. Ya, sebanyak itu di Bapak tulis. Pak, ada waktunya nggak, Pak? Ya, ada waktunya. Hitungnya itu 15 detik. Jadi harus cepet-cepetan. Nanti yang kalah, yang paling rendah, nanti ada hukumannya. Iya. Bapak kita ada Bapak. Kencang tadi. Oke. 3. Berarti kami giliran-giliran gitu, Pak. Ya, ini ada zona. Anak-anak udah siap nih? Oke, Bapak stop nih ya. Pak, yang mengandung ada kan, Pak? Ya? Yang mengandung kan? Iya, yang mengandung. Yang mengandung. Nggak harus awal-awal. Yang penting ada huruf ya. Huruf ya, Bapak. Sip. Oke, mulai ya. Langsung saja. 1, 2, 3. Satu, tiga. Ini banyak banget. Wah. 6 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, stop. Tiga. Gak kelihatan ya yang paling banyak ya. Mana ada yang Menggunakan bahasa isyarat juga kan? boleh kalau Oke, bisa. Pak. Iya. Jangan dipaksakan kalau bisa. Iya. Oke, kita itu bareng-bareng ya. Ya. Satu. Saat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. banyak juga nih. Iya dong. Gak bisa. Nomor 1 jumlahnya ada ini. Ada 6. Kelompok 2 ada 3. Wah, cuma 3 nih. Kalau jauh. Ini kelompok 3 ada 1, 5. 2, 3, 4. 5. Jadi pemenangnya kelompok terendah. Kelompok 2. Berarti yang nomor itu, Pak. Berarti selain kelompok 2 silakan. Oke. Sekarang hukumannya yang kalah anak-anak bisa mencontohkan gerak hewan sama suaranya. Bebas. Oke. Coba contohin. Caranya. Caranya gimana bebek? Oke, kita lanjutnya. Kita Lanjut.
anak-anak bisa belajar lebih dalam lagi, lebih sukses lagi. Dan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.